Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menggunakan cube, rollup, dan juga group inset pada admin 4 ini ya. Jadi kita akan mencoba untuk mengimplementasikan 3 buah fungsi tadi. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk datanya ya. Karena di sini saya menggunakan Nodewin untuk database-nya ya. Jadi untuk data-datanya saya menggunakan Nodewin. Kita lihat dulu untuk datanya apa saja. From mungkin aku mau lihat bagian dari produk ya, from products kan. Nah, jadi ini adalah data-data yang akan kita gunakan ya. Jadi di sini pada bagian products dia memiliki produk ID, produk name, supplier ID, kategori, unit price, dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama kita akan mencoba untuk menggunakan si cube. Mungkin sebelum kita masuk ke sana, saya akan jelaskan dulu ya konsep dari cube dan rollup untuk grouping set sebenarnya hanya menggabungkan nanti. Jadi yang pertama untuk cube sendiri, ini saya punya contoh A, B, dan C. Jadi ada data A, data B, dan data C. Oke, yang satunya kita punya rollup di atas ini ya. Nah, di sini kita juga punya data A, B, dan C. Nah, untuk si rollup ini dia hanya menampilkan tidak semua untuk datanya, jadi hanya beberapa. Jadi secara datanya nanti akan ditampilkan seperti ini. A, B, lalu A. Nah, jadi dia hanya menyebutkan yang bisa dihubungkan. Jadi kalau sudah A, B, C ini sudah ada ya, jadi sudah tidak akan digabungkan lagi kemungkinannya. Nah, selanjutnya dia akan menghubungkan dengan A, B saja, lalu A. Nah, sedangkan untuk yang cube ini, dia fungsinya nanti menampilkan seluruh data, yaitu semua kemungkinan yang bisa dihubungkan. Contoh, kita punya A, B. Lalu ada juga nanti kita bisa dapatkan datanya itu AC dan juga si A itu sendiri. Nah, nggak sampai situ dulu. Nggak sampai situ aja. Di sini kita juga akan mendapatkan nilai BC dan juga B. Dan yang terakhir kita juga akan dapat si C ini. Nah, jadi kelihatan banget dari sini untuk data yang ditampilkan nanti itu akan lebih banyak pada Q. Karena semua kemungkinannya akan disebutkan di sini. Untuk roll up dia hanya yang ada saja ini yang secukupnya ya, tidak keseluruhan ditampilin pada tabelnya nanti. Oke, kita langsung saja kita hapus ini dulu. Kita ingin coba menggunakan supplier ID ya. Supplier ID, kategori ID, dan unit price. Di select. Jadi kalian bisa ya nuliskannya dengan huruf kecil aja juga bisa. Supplier ID, lalu kategori ID, dan juga kita gunakan agregat ya, fungsi agregat sum. Jadi untuk sum ini dia fungsinya nanti untuk menjumlahkan total dari data yang dia punya. Jadi 18, 19 ditambahkan ya. Contoh punya nilai datanya itu 10 dan 5, nanti hasilnya pasti 15. Nah, kalau nanti kita gunakan count seperti ini, nanti dia menjumlahkan. Jadi bukan total dari keseluruhan datanya. Jadi jika ada data 10 dan data yang 5, nanti hasilnya akan dua item. Jadi seperti itu perbedaan sum dan count. Kita gunakan count ya untuk menjumlahkan semua datanya. Di sini kita gunakan unit price. Nah, sum unit price kita akan from-nya dari ini products ya. Ke produk seperti ini. Nah, untuk produk ini kita tambahkan lagi di sini group by. Nah, yang pertama kita akan coba dulu untuk group by saja tanpa menggunakan fungsi seperti rollup dan cube.
di supplier ID dan kategori ID. Dan terakhir saya akan tambahkan group by lalu order by untuk mengurutkan dari paling kecil sampai paling besar ya. Supplier ID dan juga kategori ID. Nah, kita coba jalankan hasilnya seperti apa. Oke, ini salah kategori ID. Oh ya, ini kurang Y. Oke, kita coba lagi. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Untuk hasilnya dia langsung menampilkan semua, cuman untuk data-data yang mungkin bisa ditampilkan lainnya dia tidak ditampilkan. Jadi hanya yang keseluruhan item dari kolomnya ini punya data. Maksudnya supplier data ini ya, dia kan ada datanya satu nih. Kategori juga ada satu, sum ada 19. Jadi kalaupun nanti ada data yang mungkin hanya punya supplier ID aja kayak gitu, nah dia nggak akan ditampilin. Jadi hanya keseluruhan yang punya data aja, kan? Berarti kan nggak ada yang nol ya guys. Seperti itu. Nah, kita coba untuk cube di sini pertama. Cube kita kurung seperti ini. Nah, kita coba lagi. Nah, jadi perbedaannya ini guys ya. Datanya juga bertambah lebih banyak karena semua kemungkinannya disebutkan. Seperti contohnya ya, si supplier ID ini jadi ada 0, 29. Nah, maksudnya di sini untuk yang pertama ini adalah supplier ID pertama, ID 1 punya ID 1, yang kategori ID-nya itu 1, itu jumlah dari unit price-nya atau harga dari per unitnya itu di totalnya adalah 19. Nah, yang kedua ini untuk supplier ID yang memiliki kategori ID 2 itu total dari harganya itu ada totalnya ya 10. Nah, untuk yang terakhir ini dia fungsinya itu untuk menjumlahkan kategori ID 1 dan 2. Jadi total dari subkategori ID 1 dan 2, 19 tambah 10, hasilnya 29. Jadi untuk keseluruhannya sama ya. Jadi yang 00 ini dia untuk menjumlahkan. Sedangkan kita coba scroll ke bawah. Nah, kita akan menemukan untuk 0 ini ya. Karena tadi kita punya contoh datanya tadi A, B, C. Jadi yang tadi ya C atau B tadi dia disebutkan semua tuh. Jadi dia disebutkan semua tuh. Termasuk yang kategori ID-nya aja. Nah, untuk yang terakhir-terakhir ini maksudnya ini adalah total dari seluruh kategori ID 1. Jadi semua kategori ID 1 yang terpanggil di sini kayak ini 1, lalu ini, jadi semuanya ini ditotal semua yang muncul dalam grafik ini ya, totalnya ini. Dan begitu juga untuk yang selanjutnya 2, 3, 4 itu sama semua. Jadi seperti itu guys untuk si cube ini. Nah, untuk order by ini untuk pengurutannya dia diurutkan pertama ya supplier ID dulu. Jadi dia diurutkan 1 sampai habis. Nah, jadi yang paling urut itu supplier ID. Nah, untuk kategori ID-nya ini dia mengikuti kategori maksud saya mengikuti supplier ID. Jadi satu dulu. Nah, di satu ini punya kategori ID yang apa? 1, 2. Nah, 1, 2 ini kan urut tuh. 1 dan 2. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut yang selanjutnya yaitu adalah roll up. Nah, untuk roll up ini kita bisa lihat ya perbedaan paling kelihatan di sini pada bagian 8 untuk maksud saya rows ya, row-nya kan ada 8 tuh, 8. Ketika kita gunakan roll up dan lihat hasilnya akan jadi 80. Nah, yang berubah apa?
Yang berubah tadi adalah bagian yang paling bawah tadi ya, yang jumlah dari seluruh kategori ID, per kategori ID maksudnya. Nah, itu tidak ditampilkan karena kita hanya menampilkan dua ini saja. Jadi ya A, B, ini A. Nah, seperti itu. Yang terakhir ini untuk total keseluruhan sumnya. Jadi itu perbedaan yang paling kelihatan dari roll up dan juga C cube ini. Oke, yang terakhir kita akan mencoba untuk grouping set. Grouping set. Nah, cara penulisannya kita tuliskan di group by lalu grouping set seperti ini. Nah, untuk datanya kita masukkan aja, kita beri kurung lagi. Untuk di dalamnya kita masukkan lagi data-data yang ingin kita lihat. Seperti contoh, di sini saya akan menambahkan satu lagi, yaitu adalah kategori ID sudah, mungkin quantity per unit ya. Kita tambahkan quantity per unit. Nah, jadi ini ya quantity per unit. Kita masukkan di sini kategori ID, lalu quantity per unit. Nah, kita coba dulu untuk run. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ya, kita lihat di datanya pada bagian ketiga dia nol semua. Dan kalau kita scroll ke bawah, nah baru tuh yang di kolom ketiga baru ada datanya. Jadi untuk supplier ID yang pertama, dia akan dijalankan terlebih dahulu. Ini sampai habis ya, sampai habis. Oke, sampai habis. Baru kita akan ditampilkan untuk grup by yang kedua, yaitu ada kategori ID dan quantity per unit. ID dan quantity per unit. Jadi akan ditampilkan secara berurutan seperti itu. Nah, jika kita mencoba untuk mengelompokkannya jadi satu ya, maksud saya, contoh nih, kita masukin supplier ID. Nah, yang sebelumnya tadi kan dia urut tuh, ini urut. Oke, ini dulu, tampilin, baru yang ini. Nah, kalau kita menggunakan satu yang sama atau nama yang sama seperti supplier ID dengan kategori, satunya supplier ID dengan quantity per unit, nanti hasilnya akan berbeda. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi beda sekali untuk tampilannya. Nah, yang pertama dia akan mengelompokkan dulu nih untuk yang pertama. Sebenarnya konsepnya hampir sama seperti tadi, cuman dia urut sesuai dengan supplier ID-nya. Jadi supplier ID-nya ini bagi dua sesi. Yang pertama supplier ID untuk kategori ID dulu. Ini. Yang kedua, dia supplier ID dengan quantity per unit. Ya. Nah, jadi di grup ini, nah dia jadi satu grup by ya, satu grup by datanya satu seperti ini. Nah, yang kedua juga sama. Ini untuk kategori ID dia hanya punya satu tuh. Nah, jadi setelah ini selesai, ya berarti dia yang pertama. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, sampai sini ya yang kedua. Jadi itu fungsi dari kita menggunakan grouping set. Jadi kita bisa menggunakan uh, berbagai apa namanya group by dalam satu kolom ini ya, tabel ini. Nah, jadi untuk basicnya dari grouping set menurut saya itu lebih ke bentuknya group by aja, bukan yang kita pakai roll up ataupun kita pakai cube. Nah, jadi tampilannya itu hanya pada tampilan group by tadi yang hanya menampilkan data yang tidak nol. Kalau nol ini tadi karena kita memanggilnya ada yang lain ya, tapi ya disebutkan di kolom bawahnya. Dan ini tampilannya ini aja. Nah,
ada lagi nih. Jadi untuk di sini kita juga bisa mencoba untuk menuliskan seperti ini. Roll up. Kalau datanya 1, 2, 3 ya. Kita coba jalankan. Nah, datanya akan bertambah. Jadi dia akan ditampilkan roll up biasa sebenarnya. Jadi ini tidak pengaruh. Kalau pakai roll up seperti ini, untuk nama yang sama, dia akan dibaca satu aja seperti ini. Jadi sebenarnya sama aja ketika kita nulis seperti ini. Sama aja. Bisa di-run ke error juga. Cuman datanya nanti akan dijalankan seperti ini, sama aja. Oh, sepertinya beda, guys. Nah, seperti itu pokoknya. Kalian bisa coba-coba itu sendiri. Balikin lagi ya coba. Oke, ini kalau group by aja ini bisa juga ya. Dan coba. Nah, ada lagi yang ingin saya jelaskan yaitu ini nih. Kalau kita punya contoh ini kan saja quantity per unitnya group by. Nah, lalu di sini kalian hanya menyebutkan supplier ID. Nah, ini. Dan hasilnya akan error. Karena apa? Ketika kalian bentar, saya kasihkan contoh nih. Kategori ID. Nah, jadi kalau seperti ini kan dia datanya itu disebutkannya per row ini ya, satu. Jadi untuk di grupnya itu satu ini. Kalau kalian tidak menampilkannya tadi, dia akan dibentuk seperti ini. Contoh A, B, C. Ya, B, C tadi ya. Kalau kalian tidak menyebutkan, ini kan untuk yang C tadi kita zoom aja, jadi nggak usah ada A, B ini aja. Boleh deh, tapi ini zoom ya. Nah, untuk A, B, C ini, ketika kita memanggil hanya A saja, ini, jadi untuk si B nanti, dia akan mencoba menampilkan, tapi nilainya itu jadi gini, gini, B, B, dan untuk yang C-nya dia jadi mengikuti seperti ini. Oh, sorry. C, C. Nah, jadi datanya seperti ini. Ini bukan yang kayak tadi kita ada 0 itu beda ya. Jadi ini benar-benar si B ini dia itu terhubung dengan A nih. 1, 2, 3. Dan ini datanya nanti akan agak membingungkan ya. Jadi dia akan error. Si B nanti pasti akan menyebutkan kategori ID yang dia punya. Maksudnya contoh nih, kategori ID kan kalau di total kan dia pasti total ini ya, pasti kan kemungkinan dia punya data lebih dari satu itu pasti ada. Jadi dia di total di sini. Kalau kita tidak memanggilnya di group by, bisa jadi kemungkinan dia kategori ID-nya itu disebutkan semua tuh yang ada, bukannya dijumlahkan tapi disebutkan semua gitu. Kurang lebih momenku seperti itu sih untuk yang error tadi. Jadi itu guys untuk video kali ini. Bila ada pertanyaan ataupun yang ada yang kurang paham ya, atau mungkin biasanya gua ada yang salah atau kurang, silahkan komen di bawah aja ya. Terima kasih. Bye.